Selamat siang teman-teman yang mengikuti MU ketiga PCIB Tabanan. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi tentang kegawat daruratan obstetri maternal yang disampaikan oleh Dr. Dede. Karena tadi waktunya kurang, jadi saya belum sempat menyampaikan rangkuman dari materi tersebut. Adapun yang menjadi stressing pada kita saat menerima pelatihan tadi adalah yang pertama, tentang mekanisme persalinan belakang kepala. Jadi konsep kita setiap ada pasien itu kita akan mengadakan persalinan belakang kepala dengan memperhatikan 3P, 2P atau 5P. Di mana 3P-nya itu basic, passenger, power, sedangkan 2P selanjutnya yaitu psikis dan penolong. Di dalam penulisan diagnosa itu kita tidak menggunakan letak lagi, tetapi menggunakan presentasi. Presentasi itu baik bokong maupun kepala. Jadi presbo atau bukan letak kepala lagi, karena kalau letak itu lintang atau memanjang. Untuk kroning hanya untuk presentasi kepala, tidak ada bokong kroning, karena kroning itu sama dengan mahkota, jadi tidak ada kroning bokong tapi kroning kepala. Nah, 95% dari teori akumulasi kepada kepala itu lebih berat akan ada, sedangkan bokong akan ada di bawah. Maksud saya 95% teori akumulasi kepala itu adalah lebih berat, maka akan berada di bawah. Sedangkan bokong berada di tempat yang lebih luas, itu kalau dalam kehamilan normal. Ini bisa kita konfirmasi dengan Leopold 3 dan 4 atau boleh melakukan VT pada saat menjelang persalinan. Yang menjadi perhatian pada semua kala persalinan yang paling penting dan sangat penting itu adalah di kala 3. Senjata di dalam menolong persalinan adalah menggunakan partograf dari WHO. Nah, bila 15 detik tidak berkontraksi rahim pada kala 3, maka akan mengarah ke atonia uteri. Itu yang menjadi stressing untuk kita semua. Yang kedua, slide dari Dr. Dede itu adalah partograf WHO, di mana kehebatan dari partograf WHO adalah memantau kemajuan persalinan, memantau kesejahteraan ibu dan kesejahteraan bayi dalam kandungan. Dalam memasukkan partograf, kita harus yakin dulu apakah persalinan ini normal atau tidak. Apabila tidak normal, maka sudah tentu tidak menggunakan partograf WHO. Di dalam WHO tidak ada istilah GAPA, tetapi GPA, kehamilan berapa, persalinan yang keberapa, dan mempunyai anak hidup berapa. Nah, untuk semua pembukaan dalam penulisan di partograf WHO itu langsung berada di garis waspada. Untuk indikasi VT itu dapat dilakukan setiap 4 jam. Nah, ada 2 indikasi dalam kita melakukan VT lanjutan. Yang pertama itu adalah waktunya mutlak setiap 4 jam. Yang kedua, adanya indikasi obstetri apabila pecah ketuban dan ingin mengejan. Itu yang menjadi sorotan. Jadi bila pasiennya pecah ketuban, tidak ada tanda-tanda ingin mengejan, itu tidak dilakukan VT dulu, tetapi diobservasi dulu. Nah, untuk partograf WHO, bila lebih dari garis waspada, maka segera rujuklah pasien tersebut. Tetapi bila pasien dalam keadaan pembukaan lengkap, kepala sudah turun HOT 1 dan HOT 2, tidak ada dorongan untuk meneran, maka miringkan pasien selama 60 menit sesuai dengan APN. Tapi bila di HOT 1 dan 2 ada dorongan untuk meneran, silahkan untuk memimpin persalinan. Bila tidak lahir, maka diagnosenya menjadi partus skala 2 lama. Kunci sukses di dalam menulis partograf adalah cara VT dari provider atau penolong. Dan evaluasi VT 1 jam bila kontraksi uterus kurang dari 30 menit. Maksudnya apabila kita sekarang memete,
Kemudian kita dapatkan VT-nya antara 3 dan 4 cm. Apakah ini sudah dimasukkan ke partograf atau belum? Itu kita observasi dulu. Apabila HIS-nya kurang dari 30 detik, itu berarti masih HIS palsu. Jangan membuat partograf setelah bayi lahir. Ini yang sering kita lakukan, jangan membuat partograf setelah bayi lahir. Yang ketiga, materinya yaitu langkah-langkah APN. Ada 60 langkah APN. Dalam membuka oksitosin itu dapat diberikan 2 menit setelah bayi lahir. Disuntikan tanpa aspirasi juga boleh, karena itu boleh masuk ke dalam pena. Selanjutnya, jangan ada metil ergomestrin bila tidak ada indikasi atau bila kontraksinya sudah baik, tidak perlu kita menyiapkan metil ergometrin. Di dalam persalinan, dalam melakukan episiotomi atau penjahitan episiotomi, tidak usah buru-buru menyedot lidokain. Epis dilakukan bila perineum setipis kertas untuk memudahkan mencari ujung luka epis. Dan untuk resusitasi intrauterin, miringkan pasien, infus, dan lakukan oksigenasi. Selanjutnya 5 benang merah dalam ada 5 benang merah dalam persalinan. Yang pertama, pengambilan keputusan klinik. Yang kedua, sayang ibu dan sayang bayi. Yang ketiga, pencegahan infeksi. Keempat, dokumentasi. Dan yang kelima, rujukan. Di dalam persalinan, support terhebat itu adalah suami. Dan pada saat menolong persalinan, biparietal tangan penolong yang paling kuat yang ada di atas kepala bayi. Jadi bisa tangan kanan atau tangan kiri, yang tergantung yang paling kuat. Yang kelima, pelaksanaan etting episiotomi. Yang pertama, tentukan dulu ujung lukanya dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk, seperti yang ada di video dokternya. Kemudian lakukan simpul 1 cm di atas ujung luka. Itu yang sangat penting. Yang ketiga, memegang nail puder, karena saya nail puder, jadi antara ibu jari dan jari manis. Jadi seperti ini, karena alatnya tidak ada, itu. Ya, tidak boleh lebih dari 1 palang seperti, jadi pada saat kita melakukan etting itu seperti memegang sumpit. Yang pertama, simpul dibuat secara reef knot atau dimulai diambil dari sisi terdalam sebanyak 3 kali, seperti contohnya tadi di video. Nah, untuk aproksimasi mendekatkan jaringan, jangan sampai ada ruangan kosong karena akan menyebabkan terjadinya hematom. Jahitlah jaringan perineum dan lanjutkan ke subkutis. Materi yang keenam adalah distosia bahu. Distosia bahu insidennya 0,3 sampai 1%. Tetapi bila bayi di atas 4 kg itu akan menjadi kejadiannya 7%. Dan sedangkan apabila bayinya lebih dari 4 kg atau 4,5 ke atas itu kejadiannya 8 sampai 10% yang disebut dengan makrosomia. Bila terjadi makrosomia, jangan coba-coba dilahirkan di rumah, langsung saja kita melakukan rujukan sejak awal. Untuk distosia bahu, prognosis terburuk yang pertama adalah kematian bayi. Dan untuk konsep distosia bahu, di mana selama bermasalah itu biasanya bahu atas, bahu yang berada di atas. Manuver didekatkan bahu, caranya adalah bahu didekatkan ke dada bayi. Apabila kita mendapatkan pasien dengan distosia bahu, yang pertama harus minta tolong dengan orang sekitar, terutama asisten. Yang kedua, lakukan manuver macrobed. Ini biasanya 70% berhasil dengan posisi setengah duduk. Bila gagal dengan macrobed, bisa dilakukan mashati atau kepala kanan atau kepala kanan diletakkan dan tangan kiri diletakkan oleh maksudnya dilakukan masanti, kepala kanan dan kiri itu mana yang ini didekatkan, kemudian asisten mendekatkan, operator tetap melakukan curam ke bawah. Bila masanti tidak berhasil, bisa dilakukan perasat rubin, di mana operator memasukkan tangan ke dalam bahu bayi dan yang ke bahu bayi mengarah ke dada. Yang terakhir adalah bila tidak berhasil,
untuk melahirkan bahu bawah namanya perasat Schwartz-Dixon. Yang ketujuh, perdarahan pasca persalinan. Yang disebut dengan perdarahan itu pasca persalinan apabila perdarahan yang keluar lebih dari 500 cc atau 10% dari cairan tubuh. Disebut dengan perdarahan primer apabila terjadi kurang dari 24 jam setelah bayi lahir. Dan untuk perdarahan pasca salin sekunder itu apabila terjadi lebih dari 24 jam setelah melahirkan. Tanda-tandanya itu terjadi gangguan hemodinamik di mana ditandai dengan hipotensi dan nadi cepat. Segera cari penyebabnya dengan 4T, tonus, trauma, tisu, dan trombin atau 4T. Pada perdarahan pasca salin yang primer atau kurang dari 24 jam, maka yang dipikirkan adalah tonus dan trauma, yaitu atonia uteri atau trauma robekan jalan lahir. Sedangkan bila lebih dari 24 jam itu disebut dengan perdarahan sekunder, kita antisipasi adanya tisu dan trombin atau gangguan dari darah atau adanya sisa plasenta atau res plasenta. Nah, untuk bagan penanganan atonia uteri mandiri sudah ada bagannya, dan kita di sini yang menyelamatkan kita atau menjadi obat dewa selama atonia uteri adalah misoprostol. Itu dapat diberikan 4 biji melalui anus. Untuk mengganti KBI, bila kita bisa menggunakan teknik kondom kateter di mana diguyur selama diisi dengan cairan infus 500 sampai 1000 cc cairan infus, dan ini diobservasi sampai stabil atau 6 jam. Yang terakhir itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Kita harus membedakan hipertensi itu terjadi kurang dari 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Jadi awal tensi meningkat itu batasannya 140/90 mm/Hg. Bila kurang dari 20 minggu usia kehamilan, itu disebut dengan hipertensi kronik atau superimpus eklamsi. Bila lebih dari 20 minggu bila lebih dari 20 minggu terjadi kejang itu eklamsi. Bila tidak kejang itu kemungkinan terjadi superimpus atau preeklamsi. Pada saat usia 20 minggu itu kita mengecek protein pasien, protein ibu hamil. Kalau hipertensi terjadi tanpa adanya kenaikan protein dalam urin, itu berarti hipertensi kronik. Nah, yang membuat kejang tuh bukan proteinnya tapi tekanan darahnya, itu yang harus kita waspadai. Untuk penata laksanaannya, hipertensi kronik bila lebih dari 37 minggu segera lahirkan bayi karena plasenta lah penyebabnya. Intinya kita harus mengeluarkan plasenta untuk mencegah terjadinya eklamsi. Nah, untuk pemberian MGSO4 itu yang paling banyak itu ada yang 40%, jadi harus dihabiskan. Jadi sama-sama 25 cc dibagi 2, jadi 12,5 cc bokong kanan bokong kiri, kemudian ada bolus 10 cc. Pada saat pemberian MGSO4 itu kita harus perhatikan refleks patella, pernapasan, jumlah urin di dalam kalau bisa kita pakai kateter yang ada urobeknya, tapi kalau tidak jangan itu menjadi alasan untuk tidak memberikan MGSO4. Dan jangan lupa siapkan nifedipin per oral bila tensi lebih dari 160/110 mm/Hg. Demikian ringkasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalam.